I just had to let you know you're. Assalamualaikum, Shalom. Perkenalkan, nama saya Nur Azkia Kaliki dengan NIM 2023-32004. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep geografi industri, di mana terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pada yang pertama nomor 1 konsep dasar geografi. Konsep dasar membahas pengertian dan cara melihat geografi industri. Intinya, geografi industri adalah ilmu yang mempelajari di mana industri berada, kenapa berada di sana, dan bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan dan manusia. Nah, kemudian ada objek kajiannya. Ada 2, yaitu 1 objek material. Hal yang dikaji seperti persebaran industri, bahan baku, dan infrastruktur. Kedua, objek formal, di mana cara menganalisis, misalnya pendekatan spasial atau berdasarkan lokasi. Kemudian ada pendekatan ekologis, hubungan dengan lingkungan. Kemudian yang terakhir ada pendekatan kompleks wilayah, gabungan berbagai faktor. Setelah yang pertama tadi, kita lanjut pada yang kedua, ruang lingkup geografi industri. Ruang lingkup adalah hal-hal yang dibahas dalam geografi industri, meliputi 1. Lokasi industri, 2. Kawasan industri, 3. Tenaga kerja, dan yang terakhir 4. Dampak lingkungan industri. Lanjut pada 3. Sejarah industrialisasi. Bagian ini menjelaskan tentang perkembangan industrialisasi pada masa lalu sampai masa saat ini. Yang pertama ada 1. Masa pra-industri, kedua revolusi industri, ketiga industri modern, dan terakhir industri 4.0. Perkembangan ini menunjukkan bahwa industri terus berubah mengikuti teknologi atau perkembangan zaman. Setelah sejarah industrialisasi, kemudian kita lanjut pada 4 faktor lokasi industri. Nah, faktor lokasi industri ini membahas tentang lokasi-lokasi yang strategis, di mana penentuan lokasi industri dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu A. Faktor alam, meliputi kondisi fisik wilayah, ketersediaan bahan baku, iklim, topografi atau lahan, air, sumber energi. Faktor ini penting karena berkaitan langsung dengan proses produksi. Kedua, B. Faktor sosial, berkaitan dengan manusia dan lingkungan sosial, di mana ada tenaga kerja, budaya masyarakat, kebijakan pemerintah, keamanan, dukungan masyarakat. Faktor ini menentukan kelancaran operasional industri. Dan yang terakhir ada C. Faktor ekonomi, berkaitan dengan keuntungan dan biaya, modal dan investasi, kedekatan dengan pasar, infrastruktur di mana ada jalan dan pelabuhan. Kemudian ada biaya produksi aglomerasi. Pengelompokan industri. Biasanya faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama. Lanjut di mana yang terakhir ada teori lokasi industri, atau yang kata lainnya adalah Weber. Teori ini menjelaskan bahwa lokasi industri dipilih berdasarkan biaya paling minimum atau biaya yang tidak besar. Ada 3 hal utama, yaitu pertama, 1. Biaya transportasi. Semakin dekat bahan baku atau pasar, maka semakin murah. Dan kedua, biaya tenaga kerja, memilih tempat dengan upah lebih murah. Dan yang ketiga ada aglomerasi, keuntungan jika dengan industri lain. Tujuannya adalah agar industri bisa lebih efisien dan menguntungkan secara besar. Nah, kesimpulan dari materi kali ini dari peta konsep yang telah saya buat adalah semua poin di atas saling berhubungan. Industri tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh satu sama lain. Dan semua bertujuan untuk mencapai efisiensi serta keuntungan dan keberlanjutan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Terima kasih, Bu.